sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau mengenyangkan kami Tuhan, Engkau mengenyangkan kami seumur hidup kami Yesus. Wow, kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami ada Tuhan hanya karena pertolongan-Mu Tuhan, hanya karena penjagaan-Mu Tuhan. Engkau selalu mengenyangkan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, langkah-langkah hidup kami Tuhan, Engkau yang pegang hidup kami Tuhan Yesus. Tak sehelai rambut kami jatuh Tuhan tanpa sepengetahuan-Mu Tuhan. Tuhan, ke depan hidup kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semua sanak keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang baik, selalu ada dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di minggu pertama tahun 2024 Tuhan, kami masih mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, sertai kami, jaga dan lindungi kami. Jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Kau menggibarkan Tuhan. Yang di rumah sedang lemah Kau menguatkan Tuhan Yesus. Yang sedang sakit Kau mau lawat, Kau mau sembuhkan Tuhan. Dan kami percaya ke depan kami mau bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kuasai ruang.
kesempatan yang baru, dan ku mengenalmu Tuhan dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita mau bangkit berdiri, katakan pujian ini. Bila ku buka mataku, ku terang. Bila dan karya tanganmu, katakan, karena amini semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, dan ku ingin mengenalmu. Haleluya Tuhan, lebih dalam kami ingin mengenal Engkau, kami ingin mengenal Engkau. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara-saudaraku, semua yang baik yang terjadi dalam hidup kita hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Nah, semua yang baik dalam hidupku, itulah katakan, karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah, sekali lagi katakan, karena amin, semua yang baik dalam hidup hanya karena Engkau, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Haleluya. 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 Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih
yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Angkat tanganmu, katakan, dan ku ingin mengenalmu. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada. Sekali lagi, angkat suaramu, angkat tanganmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku Amin. kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, katakan, penyembahmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yang ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Beri salam kiri kanan. Katakan, kita mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud Dia. Sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, ku puji, yo. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, sembah Yesus Tuhan. Haleluya, yo. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
Haleluya. Kita masih tetap setia bersama dengan Tuhan Yesus. Biar bumi akan berlalu. Katakan biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, Biar langit akan bergoncang. matahari tak bersinar lagi, Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. semua yang diberikannya pasti akan digenapi. Sekali lagi biar matahari tak bersinar lagi, tetapi tak pernah semua yang diberikannya pasti akan digenapi. Haleluya. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la la. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta. Sekali lagi katakan. Berlalu. Biar bulan tak bercahaya. Tetapi tak pernah saja semua yang oh, ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Oh, ya la 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 la. Aku cinta. La 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Silakan duduk. Amin. Kita cinta Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan, doa persembahan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh kembali untuk mengucap syukur, menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami akan percaya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan Tuhan, Engkau memberkati tangan mereka Tuhan, pekerjaan mereka, bahkan setiap usaha-usaha mereka Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami berikan Tuhan, ya kami yakin percaya itu dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.
semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. 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 Yang tidak berubah dalam hidup kita adalah kasih setia Tuhan Yesus. Yang tidak berubah dalam hidup kita adalah firman-Nya yang diberitakan. Yang tidak berubah dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus selalu berjalan bersama dengan kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lama. Dia Allah yang tidak berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Katakan, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk kita mau bangkit berdiri. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk sekali lagi
Katakan firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Haleluya. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Amini, amini. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan. Sekali lagi, angkat suaramu, katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mengabdi. Dia jamah, dia jamah, dia jamah. Tetap hidupku, katakan dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tak. Yesus jamah, dia jamah, katakan dia jamah. Wow, dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah jadi baru. Dia jamah senang hidupku dan beri damai, dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu. Yes. Sekali lagi, sekali lagi. Jadi angkat tanganmu, katakan dia jamah, dia jamah senang hidupku. Oh, dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan
berubah. Semua tak berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi, semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kau ubah kami jadi baru, Amin. Tuhan. Amin. 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 Yesus, haleluya. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Di tahun yang baru ini 2024, kami ingin menjadi ciptaan yang baru. Kami ingin memiliki kirbat yang baru. Bahkan kami ingin menikmati anggur yang baru yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Yesus. Pagi ini Engkau izinkan kami kembali berada di rumah-Mu. Pagi ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Pagi ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Terlebih sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Menjadi kekuatan yang baru untuk kami menjalani tahun yang baru ini. Terima kasih Yesus. Berkatilah umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Karena firman-Mu berkata di mana ada 2-3 orang berhimpun berseru memanggil nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Pagi hari ini kami sudah lebih dari ukuran firman-Mu. Sebab itu hamba percaya Yesus ada. Yesus siap memberkati kami. Sehingga ketika kami pulang dari rumah-Mu, kami pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, pulang dengan kemenangan, karena Yesus sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami buka hati kami buka telinga rohani kami untuk mendengar pesan-pesan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap menyambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluyanya lemes karena cuacanya mendung, saudaraku sekalian. Tapi seberapa kita yang ada sore hari ini, mari kita mau mengawali perjalanan kita di tahun 2024 ini dengan mengimani firman Allah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kekristenan itu ada tujuan. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen itu, saudaraku sekalian, ada tujuannya. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi tujuan hidup kekristenan kita itu, yang pertama, kita akan mendapat mahkota kehidupan. Itu di sorga. Tetapi sebelum kita masuk ke sorga, Tuhan janjikan ada pahala. Pahala itu kita terima di mana? Di bumi ini. Jadi sebelum kita masuk ke kerajaan sorga, sebelum kita menerima mahkota kehidupan, Tuhan berikan kepada kita pahala. Nah, sore hari ini kita akan lihat dari firman Allah. Di dalam kitab Mazmur pasal 58. Kitab Mazmur pasal 58. Daud berkata demikian. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sekali lagi, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Daud katakan bahwa
bagi orang yang benar. Siapakah yang dimaksud orang yang benar? Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang dibenarkan oleh darah Yesus. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai orang benar? Daud berkata, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Ada pahala bagi saudara dan saya. Jadi saudaraku sekalian, sebelum kita menerima mahkota kehidupan, kita akan menerima pahala. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima mahkota kehidupan dan pahala? Maka Yesus berkata di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10. Mari kita buka Injil Matius pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini perkataan Yesus sendiri. Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, siapa yang dimaksud kamu di dalam ayat ini? Murid-murid Yesus. Jadi siapa yang menyambut murid-murid Yesus, ia menyambut aku, kata Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut Yesus, dia menyambut Bapa yang di sorga. Kemudian dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Selanjutnya, barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan ayat 42, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Kalau saudara ingin menikmati upah atau pahala di atas muka bumi ini, yang pertama, hormatilah Tuhan. Hormatilah Yesus. Sebab Yesus berkata, barang siapa menyambut aku, kata Yesus, nabi di sini adalah hamba Tuhan, para gembala, para penginjil, para pemberita firman Allah. Mereka akan mendapat upah nabi. Jadi saudaraku sekalian, Yesus memberikan rahasia. Yesus memberikan kepada kita
bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati pahala itu? Yang pertama, kita harus menghormati Tuhan. Yang kedua, kita harus menghormati hamba-hamba Tuhan, karena mereka adalah utusan Tuhan. Yang ketiga, kita harus menghormati firman Allah, sebab Yesus adalah firman. Yang keempat, kita harus menghormati milik Tuhan. Nah, kalau kita lakukan keempat hal ini, percayalah saudaraku sekalian, di tahun 2024 ini menjadi tahun pahala, menjadi tahun keberkatan. Setiap tahun kita merayakan tahun baru. Sebenarnya apanya sih yang baru? Coba saudara perhatikan, apa yang baru di tahun yang baru ini? Nggak ada. Yang baru adalah hati kita. Nah, ketika hati kita dibaharui, maka kita mampu melaksanakan apa yang firman Tuhan perintahkan. Nah, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, ada janji. Apa janji Tuhan? Di bumi ini kita akan menerima pahala, di sorga nanti kita akan menerima mahkota. Hebat enggak? Inilah yang dimaksud dengan berkat 2 kali ganda. Apa bedanya kita orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus? Bedanya, kita menerima berkat 2 kali ganda. Di bumi ini kita diberkati, apalagi di sorga. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, mari kita mau menghormati Tuhan. Mari kita mau menghormati hamba-hamba Tuhan. Mari kita mau menghormati firman Tuhan. Mari kita mau menghormati milik. Maka berkat 2 kali ganda itu menjadi bagian saudara dan saya. Orang yang tidak menghormati Tuhan sama dengan menghina Tuhan, melecehkan Tuhan. Dan itu ada akibatnya, saudaraku sekalian. Jangan saudara pikir, kan Tuhan gak tahu. Kan Tuhan di sorga, kita di bumi. Sehingga kita bertindak semau kita. Kita bertindak mengikuti keinginan hati kita, keinginan pikiran kita. Padahal saudara dan saya, kita ini sudah dibeli. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Makanya setiap minggu pertama di bulan baru, kita mengadakan perjamuan kudus. Tujuannya apa? Mengingatkan saudara dan saya bahwa kita ini sudah dibeli, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dengan demikian, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu, dia milik Yesus. Kita ini bukan milik kita lagi. Kita adalah milik Tuhan. Nah, kalau kita milik Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan apa yang ingin kita lakukan. Nah, disinilah kelemahan kita. Disinilah kekurangan kita. Sehingga kita tidak menikmati apa yang Allah janjikan. Karena kita lebih mengikuti keinginan kita daripada mengikuti keinginan Tuhan. Maka saudaraku sekalian, mengawali tahun yang baru ini, mari kita menghormati Tuhan. Sebab kalau kita tidak menghormati Tuhan, ada sanksinya. Mari kita baca di dalam 1 Samuel. 1 Samuel Fatsalnya yang kedua. 1 Samuel Fatsalnya yang kedua,
ayatnya yang ke-30 bagian A. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji ke keluargamu dan kaummu. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Melalui Nabi Samuel, Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Tuhan sebenarnya menginginkan saudara dan keluargamu dan kaummu, sanak saudaramu, itu menikmati janji Tuhan. Itu keinginan Allah. Tetapi firman ini katakan, sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Artinya apa? Yang tadinya Allah rencanakan berkat bagi saudara, yang tadinya Allah janjikan pahala bagi saudara, tapi saudaraku sekalian, itu menjadi jauh dari apa yang Tuhan janjikan. Apa penyebabnya? Kita tidak menikmati janji Tuhan. Apa penyebabnya? Kita tidak menikmati pahala yang Tuhan janji. Tes. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Allah merencanakan berkat bagi saudara dan saya di tahun 2024 ini. Allah merencanakan janji saudara dan saya akan menerima pahala selama kita hidup di bumi ini. Tapi ada masalah, ada persoalan. Apa persoalan yang menyebabkan saudara dan saya tidak menikmati janji Tuhan? Karena kita tidak menghormati Tuhan. Jelas ya? Kalau saudara mau menikmati pahala di bumi ini, mau menikmati berkat Tuhan di tahun 2024 ini, hormatilah Tuhan. Kalau saudara dan saya menghormati Tuhan, artinya kita juga menghormati utusan Tuhan. Para nabi pada zaman Alkitab dan sekarang ini siapa utusan Tuhan? Hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan saya menghormati Tuhan, saudara juga harus menghormati hamba-hamba Tuhan. Saudara juga harus menghormati firman Tuhan. Karena firman yang saudara dan saya baca dan dengar itu adalah Allah sendiri. Perhatikan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu Allah. Jadi kita tidak bisa memisahkan ini. Kalau kita hormat kepada Tuhan, kita hormat kepada utusan Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan.
Kalau kita hormat kepada hamba-hamba Tuhan, kita juga harus hormat kepada firman Allah. Dan kalau kita menghormati firman Allah, kita harus menghormati milik Allah. Jelas ya? Dengan demikian saudaraku sekalian, kita pasti akan menerima pahala di bumi ini. Makanya kita disebut orang yang diberkati. Haleluya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak menghormati Allah, tidak menghormati utusannya, tidak menghormati hamba-hamba Tuhan, ada sanksi. Benar, Allah kita itu penuh kasih. Ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, ketika kita melanggar, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi ingat, Tuhan itu bukan cuman kasih, tapi Tuhan itu adil. Nah, keadilan Tuhan inilah yang akan membuat kita terkena sanksi Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Tuhan tidak bisa kompromi dengan pelanggaran. Makanya kita jangan melanggar firman Allah. Ketika kita melanggar firman Allah, ketika kita tidak menghormati utusannya Allah, kita akan mendapat sanksi. Kita lihat sekarang, apakah benar hal demikian? Kita baca 2 Samuel pasalnya yang ke-10. Kalau tadi 1 Samuel, sekarang kita buka 2 Samuel pasalnya yang ke-10. 2 Samuel pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Karena ayat ini panjang, saya hanya membaca sebagian dari ayat ini. Dikatakan demikian. 2 Samuel pasal 10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-19. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantara pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai di negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon kepada Hanun, Tuan, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawai itu kepadamu. Ayat 4. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai ke pantat mereka, kemudian dilepaskannya mereka. Ayat 5. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang-orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datang kembali. Saya lompat ayatnya yang ke-7. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan dan pahlawannya. Ini cerita ketika
kerajaan Amon, rajanya meninggal, wafat. Maka anaknya yang bernama Hanun menggantikan raja yang meninggal ini. Nah, ketika Daud mendengar berita bahwa kerajaan Amon dipimpin oleh seorang raja yang baru yang bernama Hanun, maka Daud mengutus utusannya pergi ke negeri Amon dengan maksud untuk menyampaikan duka cita atas wafatnya Raja Amon, dan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada Raja Hanun yang saat itu naik tahta. Bagus kan? Tujuan dari Daud mengutus utusannya itu bagus sekali, baik sekali, yaitu turut berduka cita dan mengucapkan selamat kepada Raja Hanun. Tapi rupanya kedatangan utusan dari Raja Daud ini, saudaraku sekalian, oleh para pemuka-pemuka kerajaan Amon disalahartikan. Mereka berkata kepada Raja Hanun, "Tuanku Raja, jangan-jangan utusan Daud ini untuk mengintai negeri kita dan menghancurkan negeri kita." Nah, karena Raja Hanun ini baru naik tahta, belum punya pengalaman, dia pikir benar juga ini. Jangan-jangan utusan Daud ini adalah mata-mata yang ingin menghancurkan kerajaan Amon. Maka perintah Raja Hanun ini, utusan Daud yang datang itu dipotong janggutnya. Kemudian pakaiannya dipotong dari atas perut sampai ke bawah. Ini bentuk penghinaan kepada utusan-utusan Daud. Ini bentuk pelecehan kepada utusan-utusan Daud. Nah, ketika utusannya diperlakukan demikian, apa tindakan Raja Daud? Dia memanggil panglima perangnya yang bernama Yoab. Dia perintahkan, "Yoab, serang itu negeri Amon, hancurkan." Maka panglimanya yang bernama Yoab mengumpulkan tentara dan pasukan. Mereka menyerang negeri Amon. Negeri Amon dibinasakan. Cerita ini menggambarkan Daud di sini adalah gambaran dari Tuhan, dari Allah, yang mengutus utusannya pergi ke negeri Amon. Ternyata Raja Amon yang baru naik tahta tidak menghormati Daud. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak menghormati Tuhan. Ya. Sehingga utusan-utusannya itu janggutnya dipotong, pakaiannya dipotong, saudaraku sekalian. Dipermalukan oleh Raja Hanun yang baru. Maka Daud bertindak. Mereka serang negeri Amon. Maka negeri Amon hancur lebur. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, ada sanksi loh. Jangan saudara pikir Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu panjang sabar. Benar, tapi ingat Tuhan juga adil. Jadi kalau kita dalam hidup ini tidak menghormati Tuhan, Tuhan bisa bertindak seperti Daud. Ada sanksi yang akan diberikan kepada kita yang tidak menghormati Tuhan. Dalam cerita ini, Raja Hanun tidak menghormati utusan Daud. Siapa utusan Tuhan di atas muka bumi ini? Hamba-hamba Tuhan. Makanya hormatilah hamba Tuhan, saudaraku sekalian. Jangan melecehkan hamba Tuhan. Kalau saudara berani melecehkan hamba Tuhan, kita akan terima sanksi dari Tuhan.
Ingat, hamba-hamba Tuhan itu utusan Allah di atas muka bumi ini. Hamba-hamba Tuhan itu malaikat-malaikatnya Tuhan. Oleh sebab itu, saudara ingin menikmati berkat Tuhan, saudara ingin menikmati pahala yang Tuhan janjikan di tahun 2024 ini, hormatilah Tuhan, hormatilah hamba-hamba Tuhan. Yesus tadi berkata dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40. Dia berkata kepada murid-muridnya, barang siapa menghormati kamu, artinya menghormati utusan Tuhan, menghormati hamba-hamba Tuhan, ia akan menerima upah. Sebab orang yang menghormati Yesus, dia menghormati Allah yang mengutus Yesus ke bumi ini. Begitu juga kami hamba-hamba Tuhan. Kami jadi hamba Tuhan itu dipilih loh. Ya, bukan maunya kita, bukan maunya kami jadi hamba Tuhan. Tidak. Menjadi hamba Tuhan itu dipilih oleh Allah. Ya. Dididik belajar Alkitab, kemudian menyampaikan kabar baik kepada orang banyak supaya mereka selamat. Itulah tugas kami hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan melecehkan hamba-hamba Tuhan, saudaraku sekalian. Terlalu berat sanksinya. Kalau kita berani melecehkan hamba Tuhan, saudara akan alami sanksi yang berat dalam hidup ini. Kemudian saudaraku sekalian, kalau kita menghormati hamba-hamba Tuhan, hormatilah firman Allah. Jangan cuma dengar firman, tapi kita tidak lakukan. Ketika kita tidak melakukan firman Allah, berarti kita melecehkan firman Allah. Kemudian hormatilah milik Tuhan. Apa milik Tuhan? Saudara lihat di depan ini ada tulisan, milik Tuhan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Saudara harus hormati itu. Jangan saudara ambil. Ketika saudara tidak menghormati Tuhan, mengambil milik Tuhan, kita akan kena sanksi. Dan saya berdoa supaya jemaat Tuhan benar-benar bertumbuh di dalam iman. Saudara benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma mendengar. Kalau saudara cuma mendengar firman tapi saudara tidak lakukan, saudara melecehkan firman Tuhan. Melecehkan hamba Tuhan. Sama seperti utusan Daud tadi dilecehkan oleh utusan dari Raja Hanun. Akibatnya apa? Negeri mereka porak-poranda. Nah, kalau kita tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati hamba Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan, tidak menghormati milik Tuhan, hidup kita akan hancur lebur. Seperti yang dialami oleh kerajaan Amon. Mari di awal tahun 2024 ini, kita benar-benar mau menjadi pelaku firman Allah. Mau menghormati Allah, mau menghormati utusan Allah, mau menghormati firman Allah, dan mau menghormati milik Allah. Nah, kalau tadi kita lihat contoh utusan, sekarang kita lihat contoh orang yang tidak menghormati milik Tuhan. Apa yang akan terjadi? 1 Samuel patsalnya yang kedua, kita kembali ke 1 Samuel patsalnya yang kedua, ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30. Dikatakan demikian. Mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku?
sambil kamu mengemukakan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Ayat 30. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji kepada keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Ini janji Tuhan. Tetapi sekarang, kata Tuhan, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29 sampai 30 ini menceritakan tentang keluarga Imam Eli. Allah perintahkan kepada umat Israel, mereka harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian. Itu perintah Allah. Mereka harus lakukan itu. Dan ketika mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, itu berbentuk domba. Dan saudaraku sekalian, ketika domba itu dipersembahkan, dagingnya tidak boleh diambil atau dimakan. Apa yang terjadi? Ketika keluarga Imam Eli ini mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, ada dua anak Imam Eli yang namanya Hisni dan Hepeas. Di sini dikatakan, saudaraku sekalian, ya, dikatakan ada korban yang tidak boleh diganggu gugat karena itu adalah milik dari Tuhan. Tapi kedua anak imam ini, dia ambil daging persembahan itu. Maka Tuhan marah. Tuhan bilang, tadinya aku merencanakan berkat kepada keluargamu, merencanakan pahala bagi keluargamu. Tapi karena engkau lebih menghormati anak-anakmu, membiarkan anak-anakmu mengambil haknya Tuhan, miliknya Tuhan, maka saudaraku sekalian, tetapi siapa yang menghina aku? Orang yang mengambil milik Tuhan itu berarti dia menghina kepada Tuhan, akan dipandang rendah. Dan saudaraku sekalian, janji kepada keluarga ini, harusnya mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi keluarga yang terkutuk, di mana kedua anak mereka mati di tempat. Makanya saudara, hati-hati dengan firman Allah. Hati-hati dengan milik Allah. Jangan coba-coba kita mengambil haknya Tuhan. Kita akan mengalami peristiwa yang sangat mengerikan. Dan ingat, itu akan terjadi bukan cuma kepada diri kita sendiri, itu akan terjadi kepada anak dan cucu kita. Apakah saudara mau? Saya rasa kita nggak mau menerima hukuman dari Tuhan yang begitu berat. Nah, supaya saudaraku sekalian, kita tidak mengalami hukuman Tuhan yang begitu berat, jangan mengambil milik Allah. Hormatilah Allah. Hormatilah utusan Allah atau hamba-hamba Allah. Hormatilah firman Allah dan hormatilah milik Allah. Nah, saudara lihat ketika Hofni dan Pinehas, ini dua orang anaknya Imam Eli. Mereka ambil daging korban bakaran, mereka mati di tempat. Mengerikan sekali saudaraku sekalian. Ya. Mungkin saudara berpikir, masa sih Allah begitu kejam? Tapi saudara, firman Tuhan ini kebenaran loh.
Ketika kita mengambil milik Allah, mungkin secara fisik kita masih hidup, secara fisik kita masih sehat, tapi saudaraku sekalian, berkat yang Allah janjikan itu jadi mati. Harusnya kita nikmati, mati. Lah kalau berkat dari Tuhan itu sampai mati, maka sia-sialah perjuangan hidup kita. Sia-sia usaha kita. Oleh sebab itu sore hari ini, mari mengawali tahun 2024. Hormatilah Tuhan. Hormatilah hamba-hamba Tuhan. Hormatilah firman Tuhan. Hormatilah milik Tuhan. Sekarang kita lihat di dalam Matius pasal 13. Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayat 53 sampai ayat 58. Injil Matius pasal 13, ayatnya yang ke-53 sampai ayatnya yang ke-58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Perikop ayat ini, Yesus ditolak di Nazaret. Kita tahu Yesus lahir di Bethlehem, kemudian dia dibesarkan di kota Nazaret, di mana keluarganya hidup. Bapaknya Yusuf sebagai tukang kayu dan ibunya Maria. Maka ketika Yesus membuat mujizat, menyatakan diri adalah utusan Allah, mereka semua tercengang-cengang. Kenapa Yesus yang adalah anak tukang kayu, tapi punya hikmat yang luar biasa? Dia dapat menceritakan tentang kabar baik, tentang sukacita. Mereka berkata, dari mana ini Yesus mendapat hikmat? Mereka itu kan anak tukang kayu. Dan mereka kenal saudara-saudara Yesus. Jadi setelah Yusuf dan Maria menikah, lahirlah saudara-saudara Yesus yang namanya disebut, saudaraku sekalian, di dalam Alkitab ini, di dalam ayat ini. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lantas dikatakan di sini, saudaraku sekalian, bukankah ia ini anak tukang kayu, ayat 55, dan bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Artinya apa? Artinya orang-orang di kota Nazaret itu kenal persis siapa Yesus. Maka ketika Yesus memberitakan kerajaan Allah, mereka menolak. Mereka tidak menghormati. Karena mereka anggap Yesus kan anak tukang kayu. Apa yang terjadi?
Tidak ada mujizat di kota itu. Makanya kita harus menghormati utusan Allah, menghormati hamba-hamba Tuhan. Sebaliknya kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal 7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, di situ diceritakan ada seorang perwira. Jabatannya adalah komandan tentara Romawi. Biasanya kalau sudah jabatan komandan itu minimal pangkatnya kolonel, saudaraku sekalian. Ya. Nah, ini pejabat Romawi, perwira ini orang Yunani, bukan orang Yahudi. Dia punya seorang hamba. Hambanya ini sedang sekarat. Artinya apa, saudaraku sekalian? Orang yang sekarat itu antara hidup dan mati. Biasanya orang yang sekarat itu ada di ruang ICU. Hidungnya dipasang selang, mulutnya dipasang selang, tangannya dipasang selang, kakinya dipasang selang. Semua dalam tubuhnya dipasang selang. Itu orang yang sedang sekarat. Kira-kira saudaraku sekalian, kondisi hamba perwira ini sedang mengalami penyakit yang tidak sembuh-sembuh sehingga sekarat. Nah, perwira Romawi ini mendengar bahwa di situ ada Yesus di kota Kapernaum itu. Maka dia mengutus tua-tua orang Yahudi. Ini sebagai penghormatan kepada Yesus. Bisa saja kan, dia komandan kok. Dia perintahkan anak buahnya, tangkap Yesus, bawa sini. Saya mau suruh dia doakan. Bisa, kenapa nggak bisa? Tapi ini panglima Romawi ini, dia menghormati Yesus. Maka dia mengutus para tokoh-tokoh agama Yahudi. Katakan kepada Yesus, sampaikan kepada Yesus bahwa hambanya sedang sekarat. Dia minta Yesus datang ke rumahnya untuk mendoakan. Maka Yesus pergi. Nah, saudaraku sekalian, ternyata sebelum Yesus tiba di rumahnya, panglima Romawi ini, komandan Romawi ini komandan berkata kepada utusannya, Yesus gak usah datang ke rumahku karena aku gak layak. Katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Dan yang paling menarik, komandan Romawi ini memanggil Yesus dengan kata Tuhan. Diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu kurios. Kurios itu apa, saudaraku sekalian? Kurios itu sebutan bagi seorang raja, bagi orang Romawi. Jadi luar biasa dia menghormati Yesus itu. Yesus dia panggil kurios. Artinya apa? Raja. Bukankah sebelum Yesus lahir dinubuatkan dia adalah raja di atas segala raja. Ketika Yesus mendengar ucapan komandan Romawi ini, Yesus berkata apa? Belum pernah aku dengar dari orang Yahudi ucapan seperti yang dikatakan oleh komandan Romawi ini. Dan seketika itu juga hambanya yang sekarat sembuh. Apa maksudnya cerita ini? Cerita ini menceritakan bahwa orang yang menghormati Tuhan, dia akan menerima mujizat. Oleh sebab itu mari kita mau di tahun 2024 ini mengawali tahun baru, menghormati Tuhan, menghormati utusan Tuhan, menghormati firman Tuhan, menghormati milik Tuhan,
maka saudara akan menerima pahala selama kita di bumi ini. Dan ketika kita nanti masuk ke dalam kerajaan surga, kita akan menerima mahkota. Ini janji Tuhan. Maka tadi Daud berkata dalam Mazmur pasalnya yang ke-58 ayat 12, maka Daud berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Mazmur 58 ayat 12 yang menjadi ayat mas kita di minggu pertama di tahun 2024 ini. Saya harap ayat-ayat ini jadikan dasar kita di tahun 2024 ini, sehingga kita berkata tahun 2024 adalah tahun pahala bagi kita. Haleluya. Dan saudara akan nikmati itu, saudara akan terima itu, saudaraku sekalian. Dan kalau kita di bumi ini mendapat pahala, pasti ketika kita sampai di sorga kita akan mendapat mahkota kehidupan. Tapi sebaliknya, kalau di bumi ini kita nggak dapat pahala, jangan mimpi kita bisa dapat mahkota kehidupan. Ya, jadi saudaraku sekalian, berjalanlah menurut jalannya Tuhan. Supaya apa? Supaya benar-benar kita boleh menikmati janji Tuhan, baik di bumi ini maupun di sorga. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari pemain musik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ampuni kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacitaku penuh. Darahmu Yesus sucikan daku. Kita minta pagi hari ini, di awal tahun 2024 ini, darah Yesus menyucikan kita. Supaya kita tidak berdosa di hadapan Allah. Tidak berdosa kepada firman-Nya. Tidak berdosa kepada hamba-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku benar oleh curahan darah-Mu. Ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah oleh curahan darah. Darah-Mu Yesus, haleluya, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, dijadikan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus,
ubahkan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan, amin. Darahmu Yesus, bebaskan, darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, suci. Darahmu Yesus, bebaskan, amin, amin. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baik. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami di tahun yang baru ini, supaya tujuan iman kami mencapai sasaran, supaya kami boleh menerima pahala, terlebih mahkota. Sebab itu ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak menghormati Engkau, kami tidak menghormati hamba-Mu, kami tidak menghormati firman-Mu, kami tidak menghormati milik-Mu. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak makan dan minum tubuh dan darah Yesus, supaya kami tidak berdosa kepadamu, supaya kami boleh nikmati janji Allah. Di bumi kami menerima mahkota, di sorga kami menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa. Biarlah tubuh dan darah Yesus pagi hari ini menyucikan dosa kami, menyucikan pelanggaran kami, menyucikan kelemahan kami, menyucikan ketidakmengertian kami. Beri kami hati yang takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan permulaan dari segala hikmat. Terima kasih Bapa. Kami percaya umat Tuhan yang makan minum tubuh dan darah Yesus, bukan saja kami memasuki tahun yang baru, tapi kami memiliki hati yang baru. Terima kasih Tuhan. Sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan
Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Jadikan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan. Bangkit berdiri, angkat roti dengan tangan kananmu, katakan darahmu Yesus, darahmu Yesus, ubah Tuhan Yesus. Di tahun 2024 ini Tuhan, kami mulai berjalan menurut firman-Mu. Dijadikan. Terima kasih Tuhan, pagi ini mengawali tahun 2024, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami menghormati Tuhan, menghormati hamba Tuhan, menghormati firman Tuhan, menghormati milik Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami tidak berdosa kepada-Mu. Kami percaya perjamuan kudus pagi hari ini menyucikan, membaharui, sehingga di tahun 2024 ini kami tidak berjalan di luar jalan Tuhan, tapi kami berada di dalam jalan Tuhan. Sehingga rencana Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan air anggur. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, pagi ini kami mengawali tahun baru dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, menjadi kekuatan bagi kami
untuk kami mengiring Engkau, melayani Engkau, sampai kami berjumpa dengan Engkau sebagai kekasih jiwa kami. Dalam nama Yesus, kami sambut perjamuan kudus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Para petugas akan mengambil cawan. Kita angkat pujian. Saudara boleh melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Bagi yang mau mengembalikan milik Tuhan, silakan. Dan kita akan memberikan persembahan sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita dengar pengumuman. Silakan Bapak Parulian menyampaikan pengumuman. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan. Sebelum saya membacakan pengumuman, kami selama keluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Karena kebetulan kami pada saat Hari Natal tidak beribadah di tempat di gereja ini. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Dan kami mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan kami sebagai keluarga. Dan di tahun 2024 ini kita bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat jadwal ibadah kita 1 minggu depan. Seperti yang tertera di warta jemaat, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan linknya. Minggu depan kita masuki minggu kedua. Untuk pagi harinya song leader Ibu Yansi, kolektan Ibu Yuni dan Ibu Yani, prima tamu atau prokes Ibu Pangkabean. Untuk ibadah sore, minggu sore, song leader Ibu Ina, singer, untuk kolektan Ibu Indah, prima tamu Ibu Yeni. Untuk ibadah sekolah minggu sudah dimulai untuk minggu depan. Dan untuk ibadah wanita hari Selasa juga sudah dimulai. Ibadah perdana di tahun 2024, ibadah wanita song leader Ibu Rita Budi.
ayat Mas Ibu Yanti, maaf Ibu Yani, kolektan Ibu Panggabean, firman Tuhan Ibu Santi. Untuk ibadah Kompria hari Jumat, juga ibadah perdana di tahun 2024. Untuk song dari Bapak Sinaga, firman Tuhan Bapak Gembala. Untuk ibadah pemuda juga hari Sabtu sudah dimulai. Yang berikutnya adalah untuk yang ulang tahun minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun minggu ini adalah Ibu Ina, Ibu Josephine Ina, yang ulang tahun tanggal 7 Januari. Dan juga kami mengucapkan ulang tahun bagi Bapak Ibu yang tidak tertera di warta jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Dan berikutnya kita doakan terus Bapak Gembala kita di usia yang lanjut, Tuhan pakai lagi, berikan kesehatan dan berikan hikmat yang luar biasa. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tinggi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi nanti Bapak Yonatan berdoa. Kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menghormati Engkau. Haleluya. 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 Oh, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Benar Tuhan, oleh kemurahan-Mu Tuhan kami boleh Amin. ada sebagaimana kami ada pada pagi Amin. hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Kami boleh lewati tahun 2023. Amin. Dan pada minggu pertama di tahun 2024 ini ya Tuhan, kami Ya, datang Yesus. mengucap syukur padamu. Terima kasih. Karena kami menyadari bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Haleluya. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami menyadari bahwa kami hanya dapat melewati tahun 2024 ini dengan baik Amin. apabila kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki sikap hormat kepada Tuhan, menghormati hamba Tuhan, menghormati firman Tuhan, menghormati milik Tuhan. Biar ini boleh tertanam dalam setiap hati kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Boleh kami menjalani tahun yang baru ini Amin. dengan sikap hormat kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat Terima firman kasih. Tuhan yang boleh memberi kami bekal untuk kami menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Terima kasih. buat ibadah yang sudah kami boleh nikmati pada hari ini. Kami yakin dan percaya kami semua boleh menikmati berkat Amin. Tuhan yang kami bawa pulang untuk boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa, hamba berdoa buat umat Tuhan
yang sudah hadir pagi hari ini. Sebagai rasa syukur kami kepadamu, Tuhan izinkan kami memasuki tahun 2024. Sebab itu biarlah sepanjang tahun 2024 ini kami tidak berjalan di luar jalan-Mu. Kami berjalan menurut jalan Tuhan. Dan kami percaya apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami. Kami akan menikmati pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang limpah, supaya semuanya itu kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu. Berkati apa yang sudah mereka perbuat untuk Engkau. Apa yang kami lakukan belum sebanding dengan apa yang Engkau lakukan. Apa yang kami perbuat belum sebanding dengan apa yang Yesus sudah perbuat. Engkau sudah korbankan diri-Mu, mati di kayu salib, supaya kami yang harusnya binasa mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Yesus. Sertai umat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, untuk kami menghampiri tata anugerah-Mu, karena dari sanalah datang pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin.